warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku di channel Reski Febrina. Di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku mau berbagi pengalaman aku tentang kemarin aku mendapatkan vaksin COVID-19 dan bagaimana pengalaman aku setelah menerima vaksin COVID-19. Oke, sebelum menonton videonya jangan lupa untuk like dulu, kemudian komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku @reski_febrina. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang. Oke teman-teman, kali ini aku mau berbagi pengalaman dan berbeda dengan konten-konten sebelumnya. Aku mau berbagi pengalaman tentang pengalaman aku memakai vaksin COVID-19 setelah menerima vaksin COVID-19. Oke teman-teman, kali ini aku mau cerita sedikit sih pengalaman tentang setelah menerima vaksin COVID-19. Untuk yang pertama, kalian biasanya sebagai tenaga yang mendapatkan vaksin COVID-19 ini biasanya tenaga medis, dan kali ini pertama kalian itu pasti akan didaftarkan untuk sebagai penerima vaksin COVID-19. Setelah itu, setelah hari H kalian mendapatkan vaksin COVID-19, ada beberapa tahapan-tahapan ketika kalian sebelum mendapatkan vaksin COVID-19. Untuk yang pertama, biasanya kalian itu ditensi dulu. Bagaimana sih tekanan darah dari kalian? Apakah tekanan darahnya tinggi atau rendah atau sedang? Jadi kalau misal tekanan darahnya tinggi itu biasanya belum mendapatkan vaksin COVID-19. Oke, setelah itu kalian pasti setelah mendapatkan intinya setelah ditensi, kalian itu akan melakukan diberi pertanyaan tentang screening vaksin COVID-19. Dan screening dari vaksin COVID-19 ini ada beberapa pertanyaan sebelum kalian mendapatkan vaksin COVID-19. Biasanya itu kalian itu di screening dulu. Bagaimana sih isi dari screening itu? Untuk yang pertama, apakah Anda pernah terkonfirmasi apakah Anda pernah terkonfirmasi menderita vaksin COVID-19? Jadi untuk kalian yang pernah terkonfirmasi menderita COVID-19 ini belum bisa mendapatkan vaksin COVID-19. Untuk yang kedua, apakah Anda sedang hamil atau menyusui? Jika sedang hamil atau menyusui, jadi tidak boleh. Untuk yang ketiga, apakah Anda mengalami gejala ISPA seperti batuk, pilek atau sesak nafas dalam 7 hari terakhir? Jadi kalau misal 7 hari terakhir itu masih mengalami gejala ISPA itu biasanya belum boleh mendapatkan vaksin COVID-19. Terus, apakah ada anggota keluarga serumah yang kontak erat atau suspek atau konfirmasi sedang dalam perawatan karena penyakit COVID-19? Terus, apakah Anda pernah memiliki riwayat alergi berat atau mengalami gejala sesak nafas, bengkak dan kemerahan setelah divaksinasi COVID-19 sebelumnya? Ini untuk pertanyaan vaksinasi COVID-19 yang kedua. Apakah Anda sedang mendapatkan terapi aktif jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah? Terus selanjutnya, apakah Anda menderita penyakit jantung, gagal jantung atau penyakit jantung koroner? Jadi kalau misal kena penyakit jantung koroner itu tidak boleh ya. Setelah itu, apakah Anda menderita penyakit autoimun sistemik? Terus, apakah Anda menderita penyakit ginjal? Apakah Anda menderita penyakit rematik autoimun atau rheumatoid arthritis? Apakah Anda menderita penyakit saluran pencernaan kronis? Dan apakah Anda menderita penyakit hipertiroid karena autoimun? Jadi itu adalah beberapa tes screening dari vaksinasi COVID-19. Jadi kalian itu harus mengisi intinya itu isi dari vaksin COVID-19 ini pasti kalian di screening dulu bagaimana apakah kalian layak untuk mengikuti vaksinasi selanjutnya atau kalian itu tidak boleh untuk vaksin COVID. Jadi harus di screening dulu. Setelah itu setelah kalian sudah lolos dan juga ini screeningnya itu bagus, jadi kalian bisa menerima vaksin COVID-19. Jadi setelah kalian mendapatkan intinya itu screening COVID-19, jadi kalian nanti pasti akan divaksin.
Oke, teman-teman, itu adalah pengalaman aku ketika aku memakai vaksin COVID-19. Jadi, setelah itu kalian akan mendapatkan kartu vaksin COVID-19. Setelah 2 minggu setelah vaksin COVID, kalian akan divaksin lagi. Jadi, itu adalah pengalaman aku ketika aku mendapatkan vaksin COVID-19. Jadi buat kalian yang belum mendapatkan vaksin COVID-19, jangan pernah takut dan jangan pernah ragu untuk mendapatkan vaksin COVID-19 karena vaksin COVID-19 itu aman. Oke teman-teman, itu adalah pengalaman aku ketika aku pakai vaksin COVID-19 dan sudah menerima vaksin COVID-19. Oke, jangan pernah takut untuk mendapatkan vaksin COVID-19 dan tetap sehat di masa pandemi COVID-19. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.